Tapi dalam undang-undang ketenagalistrikan, Bang, kan ada mengatur biaya kompensasi yang diberikan kepada masyarakat atau warga ketika ada tiang listrik di lahannya gitu. Nah, itu ada di undang-undang ketenagalistrikan. Nah, seperti apa yang bisa Bang sampaikan untuk menyikapi bagaimana kalau misalkan banyak tiang listrik ini berada di lahan masyarakat, ya kan? Terus masyarakat meminta kompensasi untuk adanya tiang listrik tersebut. Terus sejauh ini apa yang dilakukan PLN? Apakah mengganti rugi atau tidak sama sekali? Terus bagaimana kriterianya yang harus diganti dan tidak gitu? Baik, terima kasih Bang. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 tentang ketenagalistrikan memang diatur terkait ganti rugi penggunaan tanah lah ya. Iya. Tanah. Nah, terkait penggunaan tanah untuk kebutuhan penyaluran tenaga listrik kan memang diatur di sana, Bang. Diatur bahwa penyedia tenaga listrik dalam hal ini PLN berhak menggunakan tanah, tapi dengan memberikan ganti rugi. Ya, itu di pasal 33 kalau saya bacakan. Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik dalam hal melaksanakan usaha penyedia tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi. Memang jelas ada di sini. Namun kalau kita runut sampai ke bawah, sampai dengan peraturan-peraturan yang lain ya, sampai dengan beberapa pasal sebelumnya, setelahnya, bahwa disebutkan penggunaan tanah itu yang diberikan ganti rugi adalah untuk tanah-tanah yang dilintasi jaringan transmisi. Transmisi untuk saluran udara tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Nah, jadi dalam sistem distribusi ada namanya transmisi, ada namanya jaringan distribusi yang non tegangan tinggi. Nah, jadi kalau dalam hal kondisi aset-aset seperti yang di PLN Pematang Siantar, saat ini aset yang kita punya adalah aset-aset yang memang tegangan menengah dan tegangan rendah. Artinya kita tidak punya jaringan transmisi tegangan tinggi, tegangan tinggi dan juga tegangan ekstra tinggi. Ya. Jadi dalam hal kompensasi untuk penempatan tiang-tiang HTM itu tidak bisa kami berikan karena undang-undang tidak mengatur pemberian kompensasi atas penggunaan tanah yang peruntukannya tegangan menengah. Tetapi untuk tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi, yaitu transmisi gitu. Nah, transmisi sendiri memang bukan di handle oleh PLN distribusi kami adalah PLN distribusi, tapi langsung di handle oleh UPT, PLN UPT, unit pelaksana transmisi. Karena memang itu sudah berbeda manajemen ya Bang ya, GM-nya berbeda dan juga kita memiliki kantor yang berbeda dan juga dari sisi aset juga kepemilikan aset yang berbeda. Nah, gitu kira-kira Bang. Oke. Artinya kalau dia tegangan menengah, tiang PLN berada di lahan masyarakat tidak diganti rugi ya? Tidak diganti rugi. Kalau masyarakat keberatan tiang itu ada di lokasinya dan ingin memindahkan, seperti Abang jelaskan tadi, apakah dikenakan juga biaya? Sementara kan tiang itu berada di lahan warga, di mana warga saja sudah dirugikan atas lahannya, gitu. Iya, kalau aturan yang ada di kita Pak, itu memang ada proses biayanya Pak, proses biayanya. Iya. Itu yang kami sampaikan. Dan memang kalau kita runut ke belakang memang ya, kalau sepanjang pengetahuan saya, ketika PLN mau membangun jaringan, pertama sekali bangun jaringan, itu misalnya ada satu pelanggan bermohon penyambungan baru, kita anggap 240 kVA ke satu lokasi yang mana belum ada jaringan listrik ya, yang mana belum ada jaringan listrik atau bahkan jaringan listrik di pedesaan lah misalnya ya. Jadi kita akan membutuhkan lokasi penempatan tiang yang tentunya kami tempatkan di pinggir jalan yang mungkin bisa saja bersinggungan dengan lahan warga. Nah, pertama sekali sebelum kami mendirikan tiang tersebut untuk mendirikan aset kita, ya kita berkoordinasi dengan si pemohon supaya dikoordinasikan dengan seluruh warga yang akan dilintasi jaringan untuk meminta surat pernyataan bersedia didirikan tiangnya di sekitaran situ. Artinya kalau di kami sebenarnya adalah surat pembebasan lahan. Artinya isinya adalah bahwa warga sekitar yang akan dilewati jaringan PLN itu bersedia tiang PLN ditempatkan di situ. Itu kita minta dulu di awal dulu. Nah, jadi memang kondisinya adalah akan berubah ketika memang bertambah waktu, bertambah tahun,
mungkin dalam satu warga itu ada yang sudah akan membangun ya, sudah akan membangun atau bahkan pengen menjual asetnya gitu kan. Dan ada tiang PLN di situ ya, memang menjadi dilematis karena memang terkadang dokumentasi hal seperti ini pun ini dipegang sama listrik pedesaan misalnya ya, artinya tidak sampai ke distribusi dokumentasinya. Dan kalau kita runut pun sampai ke belakang akan butuh waktu ya, dan butuh waktu bagaimana dulunya tiang ini ceritanya bisa berdiri di sini kan gitu Pak. Nah, jadi ya kita memang akan tetap sampaikan di awal dulu Bang bahwa terkait dengan aturan-aturan yang ada, bagaimana nanti ini solusinya, apakah si pemohon mengajukan permohonan lain ya kita lihat kondisi situasionalnya Bang. Gitu. Artinya belum bisa lah terjawab itu diganti rugi atau tidak ya? Kalau itu tidak diganti rugi Pak, kalau soal ganti rugi tidak diganti rugi. Kalau seandainya dalam proses pemasangan baru misalkan, ada sebagian warga tidak keberatan, sebagian warga keberatan, apakah akan dipasang juga tiang listrik atau seperti apa? Tidak akan dipasang. Tidak akan itu dipasang sama sama pemohon sekali. supaya pemohon yang bernegosiasi Pak. Ya, oke. Iya.